Hai sahabat sukses, kali ini saya akan membahas satu topik. Jangan pernah klaim lebih bayar Anda daripada Anda diaudit setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini satu topik ya yang saya dapatkan ya. Jadi itu bukan topik yang sebenarnya anyway. Itu topik yang memang dimunculkan viral ya. Karena ada satu netizen yang memang kondisinya dia merasa gitu ya. Pas dia lebih bayar diklaim gitu ya. Terus dia ternyata diaudit ya, dimintain rekening dan sebagainya oleh kantor pajak dan sebagainya ya. Jadi ini memang satu stigma di lapangan dan memang satu pembelakuan ya di lapangan di mana bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain ya. Kalau mengikutin kondisi ya teman-teman, kalau lebih bayar apakah diaudit atau enggak? Nah, ini bisa iya, bisa enggak ya. Jadi lebih bayar itu ada gini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Lebih bayar itu adalah kalau seandainya teman-teman misal saja mendapatkan pembayaran pajak yang Anda bayar ke kantor pajak itu kelebihan. Misal, Anda mengangsur namanya PPh 25. PPh 25 itu adalah angsuran pajak ya yang Anda bayar tiap bulan. Di mana ngitungnya itu dari penghasilan tahun lalu, keuntungan tahun lalu dibagi pajaknya berapa, itu dihitung pajaknya berapa, dibagi 12 ya. 12 terus dibayar tiap bulan dari misalnya bulan berapa, bulan Februari atau bulan Maret tergantung ya dia lapor SPT-nya kapan. Ternyata dibayar tiap bulan tuh, dasarnya dari hitungan kemarin. Oke? Terus di tahun ini ternyata dia rugi ya atau dia turun penghasilannya. Maka ketika dia turun, otomatis pajaknya akan turun ya. Tapi sudah terlanjur dicicil toh di bulan-bulan sebelumnya. Maka ini akan menjadi apa? Menjadi potensi lebih bayar ya. Nah, by the way teman-teman, kalau lebih bayar memang secara perpajakan itu akan diperiksa. Karena memang ada klausulnya kalau Anda lebih bayar, Anda rugi, itu memang jadi salah satu indikator pemeriksaan. Jadi teman-teman ya enggak usah kaget ya, itu memang namanya SOP-nya pajak ya. Pajak kan juga punya SOP juga yang mereka harus jalankan. Kalau mengacu daripada mungkin kasus teman-teman yang pernah diviralkan tadi ya bahwa dia diperiksa. Nah, ini memang kita enggak bisa berandai-andai, kita enggak tahu kasusnya. Bisa jadi memang kondisinya adalah apa? Misal kondisinya memang dia itu tidak mempersiapkan datanya dengan benar ya. Karena gini, kalau Anda lebih bayar, ya memang itu pemeriksa, ibaratnya gini lah teman-teman ya. Pemeriksa ini kan tugasnya untuk mengamankan keuangan negara. Ya, entah kita sepakat atau nggak sepakat, ya memang itu tugasnya mereka. Ya, tugas mereka apa? Kalau sudah uang masuk, ya kalau bisa ya masuk. Kalau mau keluar ya mereka harus tanya toh buktinya gimana. Kan gitu. Sama kalau misalnya Anda juga sama. Kalau Anda uang masuk, gampang. Waktu Anda keluar uang, kan Anda mesti mikir-mikir, oke, ini uangnya dikeluarkan buat apa? Ini kan hal yang wajar. Jadi pemeriksa akan tanyain, benarkah kamu lebih bayar? Benarkah kamu rugi? Benarkah keuntunganmu turun? Nah, itu akan dicari oleh pemeriksa. Pemeriksa akan melihat data-data yang dilakukan. Data-data yang terjadi di lapangan. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika Anda lebih bayar, memang potensinya akan diperiksa, mau tidak mau. Tapi yang Anda bisa persiapkan apa? Adalah Anda persiapkan bukti-bukti yang mendukung pemeriksaan. Ya, sekali lagi kita tidak bisa lepas ya, apalagi kita di Indonesia. Semua yang terjadi di Indonesia adalah sudah diatur oleh pemerintah. Ya, kecuali Anda memilih, oke Pak, saya mau pindah ke negara Libya, ya. Atau saya mau pergi ke Turki Pak, atau pergi ke Afghanistan misalnya. Ya. By the way, di negara lain pun belum tentu Anda akan senyaman di Indonesia. Jadi ya kita mau kemanapun ya semua sama. Ya, Anda sekarang tinggal di mana, ya ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya udah, kita di Indonesia ya sudah kita ikut apa aturan yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa komplain ya. Ya udah diperiksa. Maka sekarang yang dipikirkan apa? Kalau toh Anda diperiksa, persiapkan pembukuan Anda dengan baik. Maka saya selalu sering ngomongkan, yuk membuat pembukuan. Cari program pembukuan yang baik. Kalau bingung Anda boleh DM saya akan beritahukan program yang cocok. Kembali teman-teman. Kalau Anda diperiksa, siapkan pembukuan dengan baik. Tapi, ya, ada tapinya. Di ketentuan pemeriksaan, tetap memberikan sebuah kebijakan. Ini yang saya lihat juga, pemerintah berusaha untuk membalanskan. Ya. Kalau misalnya tadi mereka diperiksa, saya nggak tahu ya, misal saja, ternyata orang yang diperiksa tadi, dia seharusnya itu bukan lebih yang aneh-aneh gitu ya. Ternyata dia lebihnya cuma 2 juta ya gitu ya. Ternyata dia
apa diminta pemeriksaan, gitu ya, pemeriksaan diminta, oke, kamu dibayar ya, oke, berapa 2 juta, oke, boleh nggak kita lihat mutasi rekening banknya, itu wajar, itu si SOP-nya si pemeriksa, ya. Tapi ternyata orang tersebut tidak melaporkan penghasilan lainnya, misal jadi, ya, karena anyway pemeriksa itu sudah melihat, mereka sudah punya data, sebenar-benarnya itu penghasilanmu, mutasi rekening bankmu itu ada berapa, mereka minimal sudah ada tahu. Ya, atau saldonya berapa, mereka sudah lihat, ada program kok yang mereka bisa sambungkan dan ketahuan rekening bank saldo akhir berapa, itu mereka sudah tahu semua. Tapi ternyata nggak dilaporkan dengan benar oleh orang tadi, maka teman-teman ya udah, otomatis apa, ya pemeriksa akan minta rekening bank, minta apa, itu wajar, ya. Tapi pun ternyata di lapangan, misal saja ada pemeriksa yang memang ceritanya dia ini agak kurang atau agak melanggar SOP nih misalnya, ya. Mungkin ada enggak? Ya saya enggak berani komentar. Bisa jadi ada. Ya saya ngomong apa adanya. Ya. Bisa jadi ada, bisa jadi ya memang ada. Tapi ya kita lihat. Kalau memang Anda kondisi sudah lengkap datanya, ya kita harus sampaikan. Ini loh Pak, sudah lengkap, kamu jangan cari-cari ya, kita ngomong apa adanya. Oke? Nah, kalau kembali teman-teman tadi ya, Pak, kalau misalnya saya lebih bayar, bisa enggak Pak? Saya enggak diperiksa. Nah, ini kan kita tahu. Bisa enggak diperiksa? Nah, ternyata teman-teman ada aturan baru di mana teman-teman yang mungkin sebagai pribadi ya, sebagai pribadi, sekali lagi digarisbawahi, hanya Anda sebagai pribadi yang Anda lebih bayar di dalam tahun tersebut tidak lebih daripada 100 juta rupiah, maka Anda bisa mendapatkan pengembalian uang kelebihan bayar Anda. Memang itu Anda nggak perlu diperiksa. Anda bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan. Nah ini aturan yang baru teman-teman. Ya benar-benar baru dikeluarkan sebelum video ini terbit ya. Dan kondisinya memang Anda bisa mendapatkan uang dulu atas pengembalian tadi, atas kelebihan bayar tadi, ya. Dan tidak perlu diperiksa. Tapi teman-teman, sekali lagi, ketika Anda lebih bayar dan Anda mendapatkan pengembalian di suatu waktu berikutnya, tetap pemeriksa petugas pajak akan melakukan pemeriksaan pajak kepada Anda. Tetap itu akan dilakukan secara SOP-nya seperti itu. Jadi Anda boleh ngambil dulu, boleh, tapi diperiksa, tetap akan diperiksa. Cuma sebatas mana? Nah, kan dilihat dulu. Kalau misalnya Anda sebagai karyawan nih, dia Anda sebagai karyawan ternyata Anda mendapatkan pemotongan pajak Anda kelebihan dari perusahaan, gitu ya. Karena status K0, K1 itu kan sering kali kayak gitu ya. Atau Anda sebagai agen asuransi ya gitu ya. Anda juga dipotong kelebihan gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, itu ya memang mau enggak mau teman-teman pasti akan dimintain bukti. Mana penghasilanmu, mana rekening bankmu gitu ya. Dan sebagainya mereka akan bukti. Nah, sekali lagi Anda teman-teman dilaksanakan saja secara tenang. Ya teman-teman nggak usah bingung. Kemarin saya juga baru ditelepon sama teman ya. Bahwa dia mendapati kelebihan bayar di PP21-nya. PP21 itu untuk karyawan ya. Dipotong kelebihan oleh perusahaannya dan lebih 2 juta aja. 2 juta aja. Dan disuratin. Ya memang itu prosesnya ya. Nah akhirnya apa? Ya saya ngomong, oke dilayani saja. Tunjukin apa, ngomong aja apa adanya. Tunjukin buktinya. Rekening banknya sudah laporkan. Sudah Pak. Ya udah laporin aja nih kalau misalnya dimintain. Nah itu memang proses teman-teman ya. Sekali lagi itu prosedur yang nggak bisa dilalaikan karena memang menjadi SOP yang sudah dipatenkan di dalam Ditjen Pajak dan kita ngikutin ya karena kita sebagai penduduk yang memang mau nggak mau kita harus ikut aturan pemerintah kan gitu ya. Yang penting sekali lagi saran saya adalah teman-teman harus mempersiapkan datanya dengan baik ya. Kalau udah lapor benar, udah lapor resmi ya enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda sudah lapor resmi ternyata mungkin Anda masih dicari-cari gitu ya. Mungkin masih diapa-apakan oleh petugas. Ya ayo kita sharing ya teman-teman. Boleh diskusi di bawah. Tulis kolom di chat, komen ya. Atau mungkin Anda boleh DM saya di Instagram ya. Mungkin kalau Anda memang topiknya Anda masih lagi hot dan Anda lagi mendapatkan kondisi tersebut. Lagi mungkin mendapatkan ketidakadilan di dalam pemeriksaan. Yuk kita berdiskusi ya. Siapa tahu ada hal yang kita bisa lakukan bersama. Nah buat teman-teman yang lagi mungkin dapat surat cinta pajak.
yang lagi dapat pemeriksaan, bingung caranya untuk mengatasinya, bingung caranya untuk menghadapi surat cinta pajak seperti apa. Yuk teman-teman belajarin, saya sudah buatkan e-course khusus buat teman-teman, pelatihan secara online buat teman-teman bagaimana Anda bisa meminimalkan ya mendapatkan SP23, dan kalaupun Anda mendapatkan gimana cara mengatasinya. Buat teman-teman yang pengen belajar, silakan teman-teman lihat di kolom deskripsi, klik linknya di sana, dan pastikan teman-teman ikutin arahan-arahannya. Itu arahan-arahan yang kita berikan simple, sederhana, dan praktikal, bisa Anda langsung terapkan ya. Jadi kurang lebih itu, semoga teman-teman bisa ngerti ya. Dan silakan kalau memang Anda suka dengan konten ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya yang punya masalah yang sama bisa tahu problemnya, bisa tahu solusinya ya, tahu problemnya dan tahu solusinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe juga biar bisa dapat konten terus dari channel ini. Dan yang terakhir teman-teman yang pengen bertanya silahkan di komen ya. Kalau pengen dapat respon cepat silahkan DM saya di Instagram ya, mungkin akan lebih cepat daripada saya balas di komen ya. Sekian teman-teman, semoga selalu sehat, diberkatin, dan selalu sukses buat teman-teman sekalian. Bye bye.